Cerita ini berawal saat Putri hendak pulang ke Bandung di akhir pekan. Ia memilih pulang naik kereta api pukul 20 malam. Saat itu, Putri sudah sampai stasiun pada pukul 19 malam. Meski jadwal keberangkatannya masih sejam lagi, ia menunggu sembari bermain HP dan sesekali mengamati sekitar. Ternyata di seberang jalur ada perempuan berbaju putih. Dilihat dari pakaiannya yang tampak asing, sepertinya dia bukan orang sini. Kereta pun datang tepat waktu. Putri bergegas untuk segera naik kereta. Ketika kereta berjalan, tampak si perempuan berbaju putih di seberang tadi tersenyum kepadanya. Putri kemudian masuk ke gerbong 3 nomor 13D. Di situ ia merasa aneh karena gerbongnya cukup sepi. Tak biasanya kereta sesepi ini. Biasanya ramai orang pulang kantor dengan membawa tas maupun koper. Di gerbong itu cuma ada dia sendiri saat kereta berangkat. Tentu hal ini aneh dan membuat ia curiga. Setelah 45 menit berjalan, kereta lalu berhenti di stasiun berikutnya. Lalu banyak orang yang masuk ke dalam gerbong. Anehnya, mereka semua tampak diam membisu. Putri lalu menuju ke toilet 20 menit kemudian. Namun saat sedang di dalam toilet, lampunya mati. Ia pun segera keluar toilet dan bertemu seorang kondektur dan langsung protes soal lampu toilet yang mati. Anehnya, kondektur itu hanya diam saja. Tampak ia hanya menunduk dan mukanya terlihat pucat. Lalu Putri kembali ke tempat duduknya. Awalnya ia duduk sendirian, tapi ternyata di bangku sebelahnya sudah ada perempuan berbaju putih. Selain itu, tampak penumpang lainnya hanya diam saja. Padahal gerbong sedang penuh dengan penumpang. Putri lalu bertanya ke perempuan yang duduk di sampingnya. Ia menanyakan si perempuan itu turun di mana. Namun si perempuan itu cuma diam saja dan memberikan isyarat jari telunjuk di depan bibirnya. Putri pun langsung terdiam. Karena merasa lapar, Putri segera menuju ke gerbong makanan. Namun kakinya terasa berat ketika melangkah. Sepanjang lorong, ia memperhatikan orang-orang di gerbong. Ini sangat aneh, karena betul-betul sunyi sekali. Kakinya terasa berat sewaktu melangkah. Namun, ia berpikir mungkin kakinya hanya pegal. Sesampainya di gerbong makanan, Putri melihat banyak orang yang sedang makan di sana. Saat itu ada kondektur yang menanyakan ia duduk di mana. Lalu Putri menjawab nomor duduknya. Kondektur heran karena sejak berangkat tadi kursi itu kosong dan tidak ada yang duduk. Putri pun ngotot kalau ia benar duduk di sana. Ia juga bercerita ketemu kondektur lain di depan toilet. Sontak kondektur tersebut merasa kaget karena cuma dia yang bertugas di kereta malam itu. Sang kondektur pun meminta Putri untuk menceritakan ulang kejadian yang telah ia alami. Setelah Putri bercerita, kondektur segera mengeluarkan secari kertas dan 2 botol minuman yang telah dibacakan doa. Kondektur itu terlihat menulis sesuatu di kertas dan meminta Putri untuk membacanya saat sampai di rumah. Ia pun mengantar Putri kembali ke gerbongnya. Putri pun kaget karena gerbong tersebut sudah tidak sunyi lagi. Terdengar suara ramai penumpang, dan yang duduk di sampingnya adalah bapak-bapak. Ia baru teringat bahwa perempuan yang duduk tadi adalah perempuan yang ia lihat di stasiun keberangkatan. Sesampainya di Bandung, kertas dari kondektur pun dibuka di rumah dan Putri mulai membacanya. Mohon Mbak jangan panik setelah membaca kertas ini. Saya memberitahu jika apa yang Mbak alami hari ini di kereta adalah salah satu dari banyak orang yang pernah mengalami. Mbak tadi masuk di gerbong khusus selain gerbong nyata. Mbak salah masuk gerbong. Mungkin karena nomor gerbong dan tempat duduk yang Mbak naiki sama dengan wanita yang duduk di sebelah Mbak yang tadi Mbak ceritakan pada saya. Seharusnya Mbak tidak masuk gerbong itu.
Tetapi saya bersyukur Mbak tidak terjebak di gerbong itu. Sepertinya wanita yang di samping Mbak tadi yang menolong agar tidak terjebak di sana. Tadi di kaki Mbak ada yang menggantung. Mungkin Mbak merasa kaki Mbak terasa berat. Maka dari itu saya beri 2 kali minuman untuk Mbak, supaya benar-benar tidak ada yang ikut Mbak sampai di rumah. Mohon maaf Mbak, setelah membaca surat ini saya minta untuk dibakar saja suratnya. Terima kasih Mbak, semoga sehat selalu.